menayangkan ada beberapa orang yang terkena jaringan teroris Nurdin M. Top. Dan Senin lalu kami menayangkan foto Dr. Muhammad Arifin Badri yang bersangkutan sama sekali bukan Badri Hartono, terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Solo Sabtu lalu. Dengan penayangan foto ini kami meminta maaf pada Dr. Muhammad Arifin dan penayangan ini sekaligus mengoreksi berita yang kami tayangkan sebelumnya. Ya, lantas siapa sosok Dr. Muhammad Arifin Badri yang fotonya baru saja kita tampilkan tadi? Ustadz Arifin ini dilahirkan di Semarang 37 tahun silam. Ayah 3 putri dan 1 putra ini meraih gelar sarjana hingga doktor dari Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Sejumlah karya ilmiah sudah dilahirkan dari buah pemikiran Ustadz Muhammad Arifin, seperti Zikir ala Tasyawuf, kebangkitan sama Abu Jahal, soal perbankan syariah, dan sebagainya. Latar belakang akademik serta keilmuan Ustadz Muhammad Arifin membuatnya sering dimintai menjadi narasumber di berbagai diskusi, seminar, serta berbagai kegiatan diskusi lainnya. Dan sehari-hari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri juga mengajar di STDI Imam Syafi'i Jember dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu juga aktif di komunitas pengusaha muslim dan mengisi dakwah di berbagai media. Dan saat ini Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri sudah hadir bersama saya di Kabar Petang. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih sudah datang di studio kami. Dan pertama-tama kami ingin memohon maaf pada Ustadz. Saya atas nama TV memohon maaf atas kesalahan pemberitaan yang kami muat 2 hari lalu. Ya, terima kasih banyak. Saya mengapresiasi atas sikap yang kooperatif dari TV1 atas kesalahan ini. Baik. Kita akan berbincang lagi mengenai, kita lebih berkhusus pada terorisme. Nah, Ustadz ini juga mengkampanyekan gerakan atau kampanye anti gerakan terorisme. Ya, bisa dijelaskan sedikit nggak Ustadz? Seperti apa sih kampanyenya? Ya, terima kasih pertama Mas Bayu ya. Memang selama ini sejak saya masih aktif kuliah di Madinah, saya sudah beberapa kali diskusi langsung dengan beberapa tokoh teroris yang misalnya Aman Abdurrahman, yang sudah menjadi tawanan dari Polri. Saya sudah sering korespondensi dan diskusi langsung dengan dia, dan soal itu diskusi saya upload di internet, bisa diakses dengan bebas oleh masyarakat. Dan juga saya menerjemahkan kumpulan fatwa para ulama tentang aksi terorisme, pengeboman, sikap-sikap anarki dan yang lainnya. Sebagaimana saya juga menulis satu artikel tentang menumpas terorisme dari akarnya. Kemudian juga saya kebetulan membina Insan TV yang itu programnya adalah diantaranya sebagai partner pemerintah untuk menanggulangi tindakan-tindakan yang kurang produktif, misalnya terorisme dan lain sebagainya. Ini sebelumnya tentang beberapa kegiatan saya di selama ini untuk sebagai wujud partisipasi saya terhadap pemerintah dalam mewujudkan negara yang aman, stabilitas yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Oke, tapi Pak Ustadz, spesialisasi keilmuan tadi kita sempat berbicara adalah fikih ya Pak ya? Ya. Nah, ketika sudah menyinggung mengenai terorisme, nah, pada saat itu perhatian apa yang mencuri perhatian Pak Ustadz sendiri ketika sehingga harus mengeluarkan atau ikut berkampanye untuk anti terorisme? Ya. Sebetulnya walaupun spesifik keilmuan saya adalah masalah fikih, namun satu poin penting yang perlu dipahami bersama bahwa ilmu agama itu adalah satu paket lengkap yang saling terkait, tidak bisa parsial ya. Misalnya berkaitan dengan terorisme. Terorisme itu adalah suatu ideologi yang itu dikaji dalam disiplin ilmu teologi atau disebut dengan akidah. Namun juga kental kaitannya dengan hukum fikih. Misalnya bagaimana hubungan antara negara Islam, hubungan antara Islam dengan non-Islam.
non-muslim. Dalam kamus fikih Islam dikenal orang kafir itu ada kafir yang harbi, yang nyata-nyata mengobarkan permusuhan, peperangan dengan negara Islam. Ada kafir yang begini, yang dia itu orang kafir tinggal di negeri Islam seperti yang ada di negeri kita. Ada yang kafir mu'ahad, orang kafir dari negeri kafir, namun dia tidak mengobarkan permusuhan, bahkan menjalin suatu perjanjian untuk hidup saling damai dan saling bertetangga. Ini dikaji dalam disiplin ilmu fikih. Kemudian juga dalam ilmu fikih juga dikaji tentang kapan seseorang itu layak, boleh diklaim sebagai orang kafir. Dan hukum orang kafir itu apa, dan siapa yang berhak untuk mengklaim seseorang itu telah keluar dari Islam. Dan tentu itu tidak semua orang seperti yang dijelaskan para ulama. Itu adalah wewenang hakim muslim, kemudian para ulama yang memiliki kredibilitas tinggi. Ya, oke. Nah, Ustadz, ini kan kampanye yang dilakukan oleh Pak Ustadz juga artikan ke beberapa lokasi, dan salah satunya adalah lembaga pemasyarakatan. Nah, di lembaga pemasyarakatan apa yang menjadi concern di lembaga pemasyarakatan sendiri, dan siapa yang menjadi target utama dari kampanye Pak Ustadz ini? Saya dalam kebetulan saya lulus dari Madinah 2 tahun silam, 2010 saya baru pulang ke Indonesia. Selama 2 tahun ini kira-kira saya sudah 4 kali mengunjungi lapas. Di antaranya saya ke lapas Porong di Jawa Timur. Fokus saya adalah memberikan pencerahan kepada bapak-bapak kita yang bertugas di sana, bagaimana menghadapi terorisme, ideologinya mereka bagaimana, kemudian akar permasalahan mereka dari mana, berawal pemikiran kekafiran tersebut. Bagaimana saya juga pernah di Jakarta berbicara menjelaskan